Okay, well, students, let's open the class by praying together according to each other beliefs, and pray begin. Have done. Okay, students. How are you today? Are you happy or sad? How's your life? Okay, good. Very good. Okay, and first I will miss the class. Whether any of your friends are sick or permission or not join the class. Okay. Who is? Oh, okay. Okay, what we will learn at this meeting is a personal letter, and the objectives of our learning today are learning objectives. Ada learning objectives. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu membahas tentang personal letter. Ada lima tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, students will be able to write personal letters properly and correctly, and students will be able to apply the traits and structure of personal letter correctly, and students can identify the purpose or intent of personal letters writing, and then students can express feelings and thoughts in personal letters appropriately. And the last, students can adjust the language and style of writing personal letters according to the target or recipient of the letter. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5, dan saya berharap bahwa kelima tujuan pembelajaran ini kita bisa mengaplikasikannya apabila kita sudah belajar tentang personal letter. First, students will be able to write personal letters properly and correctly. Jadi di sini siswa diharapkan bisa menulis atau dapat menulis personal letters itu secara baik dan benar. And then students will be able to apply the traits and structure of a personal letter correctly. Jadi di sini siswa diharapkan bisa menulis surat pribadi sesuai dengan struktur yang telah ditentukan, atau menulis surat pribadi sesuai dengan struktur yang telah dipelajari. Okay, next is students can identify the purpose of or intent of personal letters writing. Jadi di sini siswa dapat mengidentifikasi tujuan dari menulis surat pribadi. Jadi kita harus mengetahui apa tujuan dari kita menulis surat pribadi tersebut. Jadi begitu. Okay, and then students can express feeling and thoughts in personal letters appropriately. Jadi di sini siswa dapat mengekspresikan perasaan dan pemikiran dalam surat pribadi secara tepat. Jadi di sini kita dapat menulis surat pribadi sesuai dengan apa yang kita rasakan pada saat itu, atau apa yang akan kita sampaikan kepada orang yang akan kita berikan surat pribadi or personal letters. And then the last, students can adjust the language and style of writing personal letters according to the target or recipient of the letter. Jadi di sini kita diharapkan bahwa siswa dapat
menyesuaikan bahasa dan gaya penulisan surat pribadi sesuai dengan sasaran atau target, sesuai dengan sasaran atau target yang akan menerima surat tersebut atau penerima surat gitu. Oke, next. Personal letter. Personal letter. Apakah di antara kalian ada yang mengetahui apa sih itu personal letter? I know personal letter is surat pribadi. Maksud saya definition personal letter. What is definition personal letter? Maksud saya penjelasan lengkap tentang apa sih itu personal letter atau surat pribadi. Oke, ada yang bisa? Oke, jadi next, this is a definition of personal letter. Jadi personal letter, it was the activity of writing a letter addressed specifically to one or several specific people. Jadi maksud dari personal letter ini adalah yaitu aktivitas atau kegiatan menulis yang hanya ditujukan kepada satu orang saja atau kepada orang tertentu. Specifically to one or several specific people, hanya diberikan kepada satu orang atau ke beberapa orang tertentu saja. And personal letters are usually written to convey message or information that are personal, such as expression of affection, concern, hope, or gratitude to the intended person. Jadi surat pribadi itu juga biasanya ditulis untuk menyampaikan pesan atau informasi yang bersifat pribadi atau personal, information that are personal, yaitu bersifat pribadi atau personal, seperti such as expression of affection, ungkapan rasa sayang, ungkapan kekhawatiran, hope, harapan, or gratitude to the intended person, atau kita ingin mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada seseorang. Nah, itu sangat bisa untuk menggunakan personal letter sebagai wadah untuk mengirim suatu ungkapan kepada seseorang. Adapun manfaat dari personal letter ini, yaitu kita bisa gunakan surat pribadi ini sebagai mempererat hubungan antar individu, misalnya hubungan kita kepada orang tua, hubungan kita kepada saudara, hubungan kita kepada teman, sahabat, atau siapapun itu. Personal letter ini bisa mempererat hubungan antar individu, begitu. Oh ya, jangan lupa juga ya bahwa personal letter ini namanya juga personal letter ya, berarti itu hanya ditujukan kepada personal, berarti hanya kepada satu orang atau diberikan kepada hanya orang tertentu, tidak untuk dipublikasikan, karena ini adalah surat pribadi atau personal letter, berarti surat ini bersifat pribadi atau privasi, tidak untuk disebarluaskan atau tidak untuk dipublikasikan. Misalnya kita mempublikasikannya ke koran, kemana, atau menguploadnya ke majalah atau something like that. Okay, the next is characteristic of personal letters. Jadi adapun characteristic of personal letters are written personally for one or more specific people, use casual informal language. The content is usually personal, such as expression of affection, concern, hope, or gratitude, and have the type and specific information in accordance with the purpose of writing. And the last, page in attractive form by adding illustration or image. Jadi
maksud dari ciri-ciri personal letter ini yaitu written personally for one or more specific people. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya sebelumnya bahwa written personally for one more specific people. Maksudnya itu hanya ditulis secara pribadi atau personal atau untuk satu orang dan ke beberapa orang tertentu, tidak untuk disebarluaskan ke orang-orang banyak, tetapi hanya diberikan kepada satu orang saja. Oke, the next, use casual and informal language. Maksud dari use casual itu casual and informal language yaitu kita menggunakan apabila kita menulis surat pribadi or personal letters, kita menggunakan bahasa yang santai saja. Maksud dari kata santai itu seperti yang kita kenal dengan bahasa informal, tidak menggunakan kata baku atau kalimat baku, tidak menggunakan format seperti surat resmi, tapi kita hanya menulis secara biasa-biasa saja atau menggunakan bahasa yang santai saja, or informal language. Okay, the content is usually personal such as expression of affection, concern, hope, or gratitude. Jadi maksudnya yaitu isinya bersifat, tentu saja bersifat pribadi karena ini adalah personal letters, jadi bersifat personal atau pribadi, atau dalamnya yaitu biasa terdapat ungkapan seperti expression of affection atau ungkapan rasa sayang atau kekhawatiran, concern, hope, harapan, or gratitude atau rasa terima kasih. Jadi contohnya misalnya gratitude, misalnya kita ingin mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada orang tua kita. Jadi adapun ungkapannya yaitu seperti kita ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada orang tua kita. Jadi isi surat tersebut itu ungkapan terima kasih yang akan diberikan kepada orang tua kita, gitu contohnya. And then have detailed and specific information in accordance with purpose of writing. Jadi maksudnya itu di dalam surat pribadi personal letter tersebut yaitu memiliki informasi yang detail dan spesifik dan mempunyai tujuan purpose of writing, atau kita menulis surat pribadi tersebut itu sesuai dengan tujuan awal kita. Jadi kita menulis surat pribadi itu tidak hanya sekedar menulis saja, tetapi kita mengetahui apa sih tujuan menulis surat pribadi kita tersebut. Yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita bisa mengungkapkan rasa sayang, rasa kekhawatiran, rasa terima kasih. Jadi personal letters itu bila kita menulis personal letters, kita harus mempunyai tujuan untuk menulis personal letters. Okay, next, make in attractive form by adding illustration or image. Jadi apabila kita menulis personal letter, kita bisa memodel personal letter kita dengan menambahkan gambar-gambar ilustrasi atau untuk mempercantik personal letter kita agar pembaca atau penerima surat pribadi kita itu senang atau semangat membaca personal letter kita yang kita berikan kepada penerima begitu. Tapi ini sifatnya optional ya, jika mau atau jika tidak mau tidak apa-apa, tergantung dari cara kalian menulis personal letter dan untuk diberikan kepada siapa itu tergantung dari kalian. Oke, jadi so next, personal letter structure. Jadi ini ada 6 structure personal letters. Yang pertama yaitu heading, yang kedua salutation, opening paragraph, body paragraph, closing paragraph, and closing. Jadi maksud dari heading yaitu penulis mencantumkan alamat penulis dan alamat penerima. Misalnya alamat penulis itu diletakkan di sebelah kiri surat, sedangkan alamat penerima yaitu diletakkan di sebelah kanan, begitu contohnya.
yang maksud dari heading. Jadi heading itu adalah alamat penulis dan alamat penerima yang dituliskan di atas surat personal letter. And then yang kedua, second is salutation. Maksud dari salutationnya itu ya adalah di mana penulis menyapa penerima, seperti apabila kita menulis sebuah surat, kita menambahkan pada awalnya kalimat tersebut seperti dear my mommy, dear my best friend, hi my best friend, hi my boyfriend, hello my boyfriend. Jadi salutation itu seperti kata-kata seperti dear, hello, hi, or hello or something like that. Oke, jadi selanjutnya yaitu opening paragraph. Opening paragraph, maksud dari opening paragraph yaitu di mana pada bagian ini penulis menyampaikan apa sih maksud dari penulis menuliskan surat pribadi tersebut. Jadi seperti penulis menuliskan bahwa maksud dari menulis surat pribadi tersebut bahwa dia ingin berterima kasih kepada orang tuanya. Itu adalah informasi awal yang sangat penting. Jadi body paragraphs. Jadi body paragraphs yaitu adalah penjelasan dari opening paragraph. Itu kan tadi kita contohnya menuliskan di opening paragraph kita ingin berterima kasih kepada orang tua kita. Jadi di situ kita menuliskan saya ingin berterima kasih kepada my mommy and my daddy. Jadi sehingga pada body paragraph itu kita mengembangkan kalimat yang ada di opening paragraph tersebut, gitu. Jadi terserah dari kalian tentang bagaimana cara menggunakan kata-kata kalian sendiri, ya. Tidak perlu menggunakan bahasa baku. Use casual and informal language. Okay, like this. And then closing paragraphs. Jadi pada bagian ini yaitu penulis menyimpulkan dari apa yang dia tulis dari body paragraphs. Jadi misalnya dia menuliskan tentang terima kasih tersebut, sehingga pada closing paragraph dia menjelaskan atau menyimpulkan tentang apa yang dia bahas pada body paragraphs tersebut. The last is closing. Jadi pada bagian ini penulis menutup personal letter tersebut menggunakan kata-kata, kan tadi pada salutation yaitu menggunakan kata-kata awal seperti hi, hello, dear, dan sehingga pada closingnya itu kita menutup seperti menggunakan kata love, thank you, yours truly, or something like that. Pokoknya menggunakan kata-kata terakhir yang biasa digunakan di personal letters. Next. Example personal letters. Jadi ini ada beberapa contoh personal letters yang bisa kalian jadikan sebagai contoh. And this is example of personal letters. This is example of personal letter to parents. Jadi seperti yang telah dijelaskan tadi ciri-ciri dari struktur personal letter, bahwa dear, ini kata dear ini adalah salutation, kata awal yang digunakan untuk menulis surat personal letter. This is dear mom and dad, and how are you? This is opening paragraph. I hope you are fine. I'm writing this letter to inform you that I have a business trip to Jakarta next month. Jadi ini adalah tujuan, ini adalah opening paragraph atau tujuan yang akan dibahas di dalam body paragraph personal letternya, begitu. Jadi this is
closing. Jadi seperti kata ini adalah salutation and ini adalah closing. Salutation like dear and closing like love and thank you or word or something like that. Okay, and next, this is example personal letter to friends. Jadi ini adalah contoh surat pribadi yang akan diberikan kepada teman kita atau sahabat kita. Contohnya seperti ini, tidak menggunakan kata-kata yang baku ya, tetapi hanya menggunakan kata-kata yang biasa saja, yang biasa kita gunakan sehari-hari. Seperti how are you? I hope you that you're okay. I miss you so much, and I promise that I will visit you during the school vacation. Let's make a plan for holiday together. How about your something like that. Jadi kalian bisa menggunakan ini sebagai contoh untuk menulis surat pribadi baik kepada teman kalian, baik kepada orang tua, sahabat, saudara, sepupu atau keluarga kalian atau siapapun itu. Okay. Okay, the next is karena semuanya sudah ya. Jadi sekarang kita masuk ke tahap penugasan or assignment. Jadi karena kita tadi sudah menjelaskan tentang what is a personal letter, definition of personal letter, characteristic of personal letter, structure of personal letter, and example. Jadi sekarang kita masuk ke dalam assignment atau tugas. Jadi tugasnya yaitu create a personal letter to a friends. Jadi tugas kalian sekarang yaitu membuat personal letter yang akan diberikan kepada sahabat kalian atau teman dekat kalian atau teman kalian. Jadi silahkan dibuat, waktunya 45 menit. Silahkan membuat personal letter untuk teman kalian atau sahabat kalian. Waktunya 30 atau 40 menit. Silahkan dimulai dari sekarang. Oke, silakan kumpul tugasnya. I wanna check your task. Okay. From all the tasks I checked, I see that you have written down very well. I think this good task. Okay, good job students. Thank you. This is very good. Oke, jadi tugasnya saya akan periksa dan saya akan baca ya. Jadi pada pertemuan selanjutnya atau pertemuan next week kalian akan membaca tugas kalian ini di depan kelas dan itu akan dilakukan pada minggu depan saja. Okay, I think it seems that time's up. Let's close the class by praying together. Thank you for your attention. Thank you for your concern today. I hope saya berharap bahwa tujuan pembelajaran yang telah kita bahas sebelumnya yaitu kita bisa mengaplikasikan atau menerapkan apabila kita menulis a personal letter. Okay, thank you for your concern today. Thank you for your attention and thank you for your task. This task is very good, very well. Good job.
Good job students and thank you. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Class and we'll resume next week. Jadi kelas kita akan lanjutkan pekan depan ya. Jangan lupa ini akan dibaca di depan kelas. Baiklah. Terima kasih.